Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Bribtu Ternol Diwadu. Kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Dalam upaya mendukung swasembada pangan tahun 2025, penanaman jagung serentak dilaksanakan di lahan perhutanan sosial Hutan Selo Lestari, Desa Selojari, Kecamatan Kelambu, Kabupaten Grobogan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat mencetak prestasi besar dengan membongkar sebuah laboratorium rahasia pembuatan narkotika jenis sabu di kawasan Meruya Selatan, Jakarta Barat. Satgas 2 preemptif Operasi Madagoraya melatih puluhan pendeta dari berbagai gereja di Poso untuk memperkuat peran tokoh agama dalam menangkal paham radikal dan intoleransi. Di informasi pertama, pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat mencetak prestasi besar dengan membongkar sebuah laboratorium rahasia atau clandestine lab pembuatan narkotika jenis sabu di kawasan Meruya Selatan, Jakarta Barat. Pengungkapan ini dipimpin langsung oleh Wakapolda Jawa Barat Brigjen Pol Adi Vivit Agustiadi Baktiar dan merupakan bagian dari operasi besar untuk menindak jaringan internasional Golden Crescent yang dikenal luas sebagai sindikat narkoba dari kawasan Timur Tengah dan Asia Selatan, termasuk Iran, Afghanistan, dan Pakistan. Laboratorium ini terletak di sebuah rumah dikontrakan di Jalan Suwakarya, Meruya Selatan dan diketahui telah memproduksi sabu berbasis metapetamin. Operasi ini bermula dari penyelidikan terhadap seorang warga negara asing yang terindikasi sebagai bagian dari jaringan tersebut. Setelah dilakukan pengintaian sejak 5 Juli 2025, personel berhasil menemukan lokasi produksi dan melakukan penggerebekan pada Selasa 8 Juli 2025, pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Pengungkapan kasus ini berawal dari produksi dia yang pertama, yang terdahulu itu. Ya, kemudian setelah kita tangkap, kemudian kita ambil keterangan, ternyata jenis sabunya juga berbeda dengan yang lainnya. Nah, kemudian hasil dari pengungkapan itu muncullah salah satu nama dari orang asing ini. Nah, kemudian setelah kita tunggu ridik, ternyata yang bersangkutan kembali lagi untuk yang kedua kalinya untuk melakukan aksi kejahatan yang sama. Nah, tapi disinilah kejelian kita menangkap peluang itu. Kemudian kerjasama kolaborasi dengan Polres Jakarta Barat ya. Ini akhirnya kita berhasil mengungkap. Nah, kemudian untuk yang sabu saat ini bentuknya tuh sudah jadi, ya sudah jadi, tapi memang masih perlu proses untuk pengkristalan. Nanti bentuknya yang beredar ke luar masyarakat itu bentuknya kristal tadi itu. Nah, ini prosesnya belum jadi, tapi ini sudah selesai sebenarnya prosesnya, tinggal menunggu saja. Nah, ini rekan-rekan sekalian, jadi manakala nanti ini sudah jadi dan tidak bisa terdeteksi oleh kepolisian, ini barang ini akan sangat berbahaya sekali karena akan beredar dengan jumlah yang tadi Pak Dir Narkoba katakan bisa sampai 500 kilo lebih dengan model yang D tadi itu, ya grade 4. Satu pun dia, kalau grade 1 dia masih bisa 100 kilo kan ya. Dan 100 kilo peredaran di luar ini itu bisa sampai ratusan miliar. 2 orang tersangka berinisial MT dan RA ditangkap di lokasi kejadian. Dari hasil penggerebekan, polisi berhasil menyita puluhan barang bukti yang digunakan dalam proses produksi sabu, termasuk drum, cairan kimia, timbangan digital, plastik klip, dan peralatan laboratorium lainnya.
Para pelaku kini dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, subsider pasal 113 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, lebih subsider pasal 102 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, serta denda hingga 10 miliar rupiah. Pengungkapan ini merupakan bagian dari upaya mendukung program Astacita ke-7, yaitu untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Hal ini menjadi komitmen Polda Jawa Barat dalam memperkuat integritas hukum nasional dan mewujudkan Indonesia yang bebas dari ancaman peredaran gelap narkotika. Dalam upaya mendukung program pembangunan nasional, Polda Jawa Barat di bawah kepemimpinan Irjen Pol Rudi Setiawan menyelaraskan kebijakan strateginya dengan visi pemerintahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang tertuang dalam Astacita. Sejalan dengan hal itu, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan menggulirkan 8 kebijakan Kapolda Jawa Barat sebagai bentuk komitmen kepolisian daerah dalam menciptakan pelayanan publik yang profesional dan terpercaya. Kebijakan tersebut antara lain peningkatan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pengelolaan SDM secara profesional, penguatan rasa memiliki terhadap sarana prasarana, pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel, kepatuhan terhadap aturan dan kebijakan yang berlaku, mewujudkan sistem pengawasan yang nyaman namun tetap tegas dan efektif, transformasi digital guna efisiensi pelayanan prima, serta jeli dalam melihat peluang dan menghadapi tantangan. Dari Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.